Oke. Apa solusi yang dapat diberikan untuk menghadapi masalah-masalah dalam perkembangan karakter siswa dari segi pembelajaran dan segi attitude? Monggo dijelaskan, Bu. Solusinya ya, yang bisa disampaikan dalam untuk mengarah meningkatkan karakter siswa baik di pembelajaran maupun di attitude-nya. Attitude itu karakter ya. Nah, kemarin ini saya cerita sedikit. Kemarin monggo. SMA 11 itu mendapatkan hadiah atau mendapatkan award atau mendapatkan kesempatan untuk bergabung bersama Solo Symphony. Tepuk tangan dulu. Selamat untuk Semansa. Keren. Nah, kerjasama dengan Solo Symphony ini apa? Ternyata ada hastalaku. Hastalaku itu hasta itu kan 8. Hasta itu 8 laku, tingkah laku. Jadi hastalaku itu 8 tingkah laku gitu. Yang arahnya adalah karakter baik semuanya. Hanya menggunakan kata-kata bahasa Jawa karena yang diuri-uri adalah karakter awalnya dari orang Jawa. Orang Indonesia kan tradisinya. Tradisi kesopan santunnya. Orang Timur kan terkenal sopan santunnya. Dari luar negeri itu taunya Indonesia itu paling ramah, paling santun, paling baik, nggak suka marah, senyum terus. Itu bisa ditemui ketika kalian nanti jalan-jalan ke Jogja yang pelosok. Iya. Orang tua itu loh selalu nyun sewu, Mbak, nopo niki, pakai bahasa melipit. Padahal kita bahasa Jawa nggak paham kan. Betul. Jadi nggak tahu. Maaf, apa ya Mbah maksudnya, nggak tahu. Nanti yang nerjemahkan ya sudah dewasa bisa memberi penjelasan. Nah itu bukan main. Kalau di Jogja atau di Semarang yang pelosok mungkin juga masih ya lembut, enak didengar juga. Nggak marah-marah kayak gitu, nggak ketus, nggak jutek gitu. Nah, hastalaku tuh apa, Bu? Bisa dijelasin dari 8 itu? Ya, kemarin itu ada 8 laku itu. Satu ya, gotong royong. Gotong royong itu mengerjakan masalah bersama untuk bersama. Salah satunya tadi kebersihan kelas. Kan gotong royong nih, satu tim kerja Senin, satu tim kerja Selasa sampai hari Jumat. Kemudian Grapyak Semana. Apa itu? Saya kurang mudeng, Bu. Grapyak itu bahasa Jawa juga. Grapyak itu cerewet, ramah juga ini. Ramah. Iya, bahasa Jawanya ramah itu grapyak. Grapyak Semana. Semana itu sedulur, saudara, seperti ramah, akrab. seperti saudara. Grapyak Semana itu akrab, ramah seperti saudara. Jadi nggak saling menyalahi, nggak saling jegal kayak gitu. Tikung ya kalau istilah sekarang itu tidak saling tikung gitu. Yang ketiga ini ada ewuh pekewuh. Apa itu? Ewuh pekewuh, saya taunya pekewuh tuh nggak enakan, Bu. Bener. Jadi ewuh pekewuh itu kita tahu diri. Pantas nggak saya kalau melakukan itu, jangan-jangan itu nanti menyinggung. Kalau saya mengatakan ini, jangan-jangan ini nanti membuat nggak baik. Nah, ewuh pekewuh, saya tuh siapa sih? Saya siswa. Ya pantasnya saya tuh siswa mendengarkan dulu. Nanti kalau nggak paham saya baru bertanya. Dengan angkat tangan. Ibu boleh tanya, Bapak boleh menyampaikan usul. Nah kayak gitu tuh apa istilahnya? Ada rasa pekewuh. Kok siswa kok kemudian bentak guru? Itu nggak sopan banget. Satu udah nggak sopan, dia nggak punya ewuh pekewuh. Dia itu siapa gitu loh. Dia itu di sini siswa, anak, mosok bentak ayahnya, mosok bentak ibunya, jelas jadi durhaka nanti. Jadi bisa durhaka meskipun sama guru yang tidak melahirkan. Karena apa? Karena guru itu di sekolah jadi orang tua, bisa jadi durhaka. Nah, ketika durhaka itu istilahnya tidak seperti zaman dulu malin kundang kemudian jadi batu. Enggak. Durhakanya itu doa nggak mengalir. Sehingga terputus jalan rezeki, jalan menuju kebaiknya keputus. Betul. Kalau tidak melakukan hal seperti itu baik, Bapak Ibu guru kan senang. Kalau senang kan, wah ini anak semoga dua-duanya sukses. Enak juga. Langsung dalam hati tuh, wah jadi anak sukses nanti kamu. Amin. Sehat dan seterusnya tercapai cita-cita. Pasti doa mengalir terus. Nah, padahal Bapak Ibu guru itu kalau berdoa
masuk gitu, masuk dan diterima Allah, kemudian nanti kamu sendiri yang menerima gitu. Jadi salah satu sikap guru itu juga sering mendoakan siswanya. Itu tanpa diminta mesti mendoakan. Mesti pengen siswanya nggak ada yang sukses, tidak ada yang tinggal kelas, nggak ada yang keluar, nggak ada yang nggak diterima di perguruan tinggi, nggak mungkin. Kita semua pengen anaknya naik terus, prestasinya semua, per orang ini nanti jadi presiden semua, maunya kayak gitu. Jadi pengusaha, presiden, direktur kan bisa, pengusaha kita sendiri yang jadi direktur. Ya, amin. Amin. Yang kelima, Bu. Iya, yang keempat. Ya, yang keempat, salah. Nah, yang keempat apa, Mbak? Di situ udah dihapus. Andap asor. Andap asor itu hampir sama dengan apa ya? Rendah hati ya. Andap asor tuh rendah hati. Andap asor tuh mungkin ya rendah hati juga bisa. Apa istilahnya rodok seperti apa nggak terlalu menonjolkan diri sendiri, bisa memahami kondisi yang ada, rendah hati. Bener kan? Betul. Iya. Jadi rendah hati itu kita tidak menyombongkan kekuatan kita. Saya pinter tapi saya nggak pamer saya pinter misalnya gitu. Saya nggak tahu apa-apa padahal dia tahu apa-apa, jadi nggak dipamerkan. Aku sih pinter, aku anak sultan. Nah kayak gitu itu kan pamer. Itu perilaku yang buruk juga. Iya, nah itu kita lawan dengan pribadi yang andap asor. Jadi nggak akan muncul kesombongan. Betul. Aku anak sultan, semua harus nurut sama aku. Nah itu perilaku yang adigang-adigung, sombong, penguasa, itu lawannya dengan andap asor itu. Lanjut ya, Bu. Yang kelima. Iya, siap. Guyub rukun, ini yang kelima. Guyub rukun itu kalau ada satu tugas kelas langsung diguyup semuanya, nggak ada satu yang melarikan diri kemana, nggak ada satu yang lari ke sana, semuanya mendukung. Kesadaran diri juga ya, Bu. Ini tugas kelas nih, kelas harus rapi bersih saat pembelajaran apa misalnya. Ayo didukung semuanya langsung rapi bersih. Ikut berpartisipasi semua, kayak jadi rukun, jadi semua. Jadilah meriah. Ya, meskipun nggak semeriah tahun-tahun sebelumnya, tapi ini sudah bisa dinikmati semua dengan kondisi ala kadarnya, tapi menyenangkan. Betul, nah, seperti sekali. Itu guyub dan rukun di situ. Lanjut, Bu, yang keenam. Ya. Yang keenam itu ada lembah mana. Apa itu, Bu? Lembah itu kalau kamu tahu lembah itu turunan ya. Oh, ya. Turunan, dekoan gitu. Ya, betul. Lembah, karena kalau tinggi gunung kan. Ya. Nah, ini yang lembah. Jadi ya rendah hati juga. Manah itu hati. Jadi hatinya tidak ditonjol-tonjolkan, hampir mirip kan dengan andap asor. Cuman lembah manah itu masuknya ke dalam, ke karakter di dalam. Jadi ya wis lah, misalnya baper tadi ya, kalau bapak ibu guru menyampaikan sesuatu kemudian dia tersinggung, itu dia berarti belum nerapin lembah manahnya itu. Betul. Atau bisa juga ini salah satunya adalah apa, suka kasihan, rasa kasihnya muncul. Manah itu kan hati, lembah itu kan rendah. Nah jadi hatinya tuh rendah banget, mudah empati, mudah memberi bantuan, tidak medit, tidak apa, punya uang 10.000 misalnya, ketika temannya nggak bawa uang udah habis sama-sama haus, oke lah beli yang 5.000-an berdua. Itu salah satu lembah mana, hatinya baik sekali. Kok baik sekali ya kamu, tak doakan nanti kamu. Nah kan kita dapat doa nih gitu. Pokoknya kalau kita melakukan hal baik-baik pasti doa mengalir kepada siapapun gitu. Lanjut, Bu, yang dua terakhir, 7 dan 8 ya. Tepos liro tuh tahu kalau kamu nggak mau dicubit ya jangan nyubit. Podo. Berarti kayak kalau menghargai kita juga menghargai gitu. Jadi tepos liro, tahu seliro itu kan apa ya, seliro itu diri sendiri. Tepo itu tahu mendudukkan posisi. Betul. Jadi tepo itu saya tahu saya posisinya begini, saya harus begini. Jadi seliro itu juga hati lagi nih. Tepo seliro, mari kita saling apa ya, saling memperhatikan pribadi, saling memperhatikan orang lain. Betul. Sehingga terjalin komunikasi yang baik.
Nah, yang terakhir pengerten itu beda dengan pengertian ya. Iya. Nah, pengertian itu di bahasa Indonesia artinya pemahaman. Iya. Ya sebenarnya hampir mirip sama. Yang penting intinya memahami. Pengertian itu ya memahami juga sama, pengertian juga pemahaman kan. Iya. Sama. Berarti pengertian dan pengertian hampir sama, tapi ketika diucapkan nilai rasanya jadi berbeda. Betul. Mbok sing pengertian sithikno lho mbek koncone. Iya. Koncone ijik kesusu lagi kesusahan juga. Kok yo diomongi yang misalnya gitu. Iya. Jadi kita redam mau membicarakan apa ketika temannya sedang tidak bisa membicarakan itu, misalnya gue cik sedih aja dijak omong mas habis putus nih, misalnya temannya habis putus lah, kok yang satunya membicarakan pacar gembira, pacarku ingin ini lah kan yang habis putus kasihan, aduh kayak sedih. Kok kamu nggak ngertiin aku lagi sedih, malah bahas yang gembira. Mungkin dikip sendiri aja ya, dikip sendiri, jadi enggak ngomongnya di tempat lain yang ini tadi nggak denger. Betul. Jadi tetap kita bisa bercerita tapi pas dia nggak ada, ketika pas dia yang habis patah hati ada, kita ngobrol yang lain yang menyemangati gitu. Selesai, ada 8. Nah, hastalaku ini ayo kita uri-uri di sekolah, di rumah, dimanapun juga. Ya, betul. Sehingga karakter siswa SMA 11 adalah karakter yang baik. Meskipun sebenarnya nggak hanya 8, masih banyak karakter itu banyak sekali. Iya, ada 18, ada 32, ada sekian. Iya. Bermacam-macam teori yang memunculkan jenis-jenis karakter. Bisa nanti di googling karakter menurut siapa, ada 8. Karakter menurut siapa, ada 18. Karakter Kemendikbud itu juga muncul, nanti ada berapa gitu, macam-macam. Cuman yang digunakan untuk solo simponi, kita bersama-sama nguri-nguri karakter siswa generasi Z dan kita semua tentunya itu 8, dan ini program yang nanti akan kita gerakkan di SMA 11. Betul. Salah satunya adalah menggalang karakter baik, dan SMA 11 semuanya anak-anaknya apa tadi? Pengerten, pekewoh, gotong royong, lembah mana, guyub rukun, dan lain-lain, gerapiak semana. Betul. Dan yang lainnya. Betul. Semuanya, sehingga ketika karakter itu kuat, dapat benturan apapun aman, lancar, karena teman-temannya pengerten. Sehingga dia anak yang putus cinta tadi dibantu teman-temannya bisa berdiri lagi. Betul. Masih cinta lagi ya. Move on. Tidak hanya dia cowok yang ada, tidak hanya dia cewek yang ada. Betul. Jadi kita buka lagi lembaran baru. Kita kalau terbentur di situ terus ya kapan majunya? Patah hati kemarin. Bisa cari yang lain yang lebih keren lagi ya Bu. Mungkin dia bukan jodoh saya. Jodoh saya adalah yang sesuai dengan saya. Saya baik, jodoh saya baik gitu. Jadi sudah genap ya semuanya. Lanjut. Nah, nih teman-teman, saat ini kan memasuki era generasi apa di mana kasus bullying marak di Indonesia, dan sering terjadi juga kalau di lingkungan sekolah nih Bu. Pasti kan banyak bully-bully ya Bu, yang mungkin guru-guru itu tidak mengetahui itu, padahal teman-teman juga banyak. Nah, hal ini tuh menjadi PR atau tugas untuk ibu dan bapak guru dalam mewujudkan generasi emas, menghilangkan mental pembulian. Jadi nggak cuman si korban pembuli, tapi mental dari pembulinya ini tuh harus juga dihilangin. Nah, solusinya menurut Bu Tri itu gimana untuk menghilangkan mental-mental pembuli ini? Apalagi kan anak-anak yang dibully ataupun yang membuli itu kalau dikasih tahu juga susah ya Bu, karena sifatnya jelek itu udah. Nah, solusinya adalah harus berani bersuara. Ketika satu anak dibully, kan dia merasa sakit hati nih. Betul. Yang disebut dibully itu kan kalau terus menerus. Kalau cuman sekali, mungkin anggap saja aku yang baper gitu kan. Tapi kalau besok lagi gitu lagi, besok gitu lagi kok terus menerus, akhirnya kan kita merasa dibully nih. Nah, ketika sudah yakin merasa dibully, sudah tidak enak hati karena sering kali dibully, sampaikan pada guru yang dipercaya, bisa BK, bisa wali kelas, bisa siapa, sehingga ketika sudah disampaikan Bapak Ibu guru di BK ataupun wali kelas pasti ada solusi. Nah, ketika sudah muncul solusi, nanti akan disampaikan pada
anak-anak secara umum, atau yang membuli itu akan diundang, diajak ngobrol, diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya sampai anak itu berubah. Kalau masih belum berubah, kerjasama dengan orang tua, sampaikan ke orang tua kalau anak ini sukanya begini, yon tolong dibantu kerjasama. Jadi dari orang tua, guru, dan siswa yang bersangkutan itu nanti akan digalang menjadi lebih baik, dikumpulkan jadi satu kata untuk memperbaiki karakter yang suka membuli itu tadi. Mungkin dia membuli itu karena dia dulu pernah dibully. Iya, biasanya bisa jadi gitu kan? Karena kan banyak banget anak-anak tuh kayak aku balas dendam. Iya, benar sekali Bu. Nah kayak gerakan kemarin yang proyeknya tahun kemarin kan yang buat tote bag itu yang stop bullying. Nah tanggapannya Bu Tri itu gimana tentang proyek itu tuh? Setuju. Mari kita gencarkan stop bullying di ranah apapun, di segi apapun, dengan cara apapun. Buat tote bag juga boleh, buat tulisan-tulisan boleh, nulis di medsos juga boleh. Siapkan tulisan atau ajakan untuk tidak bullying. Tapi kalau hanya kata-kata stop bullying kan semua orang udah paham nih. Cuman nggak tahu yang disebut bullying itu apa. Buatlah sebuah cerita ketika setiap pagi suruh setoran uang 100 rupiah tiap pagi, tapi setiap hari kok ngumpul ke terus 500 atau 1000, tapi kok tiap hari akhirnya kan dia kehilangan 1000 terus. Nah itu kan jadi bisa dihitung 30 hari kan 30.000 nanti jadinya. Itu ke orang yang sama, itu bisa disebut bullying. Nah kalau itu nggak diceritakan ceritanya kayak gitu, nanti kan nggak ada yang tahu ini kejadiannya kayak apa. Lah buatlah sebuah cerita itu sampaikan pada Bapak Ibu guru, jangan di up, jangan di medsos. Ya karena itu kalau privasi. Di medsos aib juga. Iya, satu privasi, 2 aib, dan yang ketiga nanti itu bisa merambah ke hal-hal negatif yang lainnya. Yang kita nggak bisa menahan dan membatasi itu. Itu ditulis sendiri, kemudian sampaikan ke Bapak Ibu guru untuk solusinya bagaimana. Tentu Bapak Ibu aspirasi yang kemarin. Aspirasi itu kemarin malah banyak dari yang dimasukkan dari siswa ya, masukan ke siswa ke sekolah dan Bapak Ibu guru itu malah arahnya ke sarpras ya. Padahal sarpras itu harus dijaga bersama kan. Sebagian Gini, ada. sekolah udah memberikan yang terbaik, tapi kalau muridnya saja tidak menjaga dengan baik pastinya rusak. Dan itu jangan menyalahkan sekolah juga, karena tanggung jawab kita siswa juga yang menggunakan. Yang menggunakan juga harus tanggung jawab. Contoh nih, ketika kalian ada pelajaran olahraga kan di luar kelas, di lapangan, kelas itu juga harus dikunci. Atau dibuatkan gembok sendiri atau bagaimana sehingga kelas tidak ada yang masuk. Ketika saya keliling, saya menemukan banyak kelas yang siswanya olahraga, pintunya terbuka, kipas anginnya menyala, listriknya, lampu juga menyala, HP itu di meja-meja banyak sekali loh. Nanti kalau hilang nyalah ke sekolahan. Nuduh temennya yang ngambil. Betul. Ya entah siapa yang ngambil, kalau dia ada kesempatan itu kan dia juga salah. Kenapa digeletak ke sembarangan? Harusnya amankan di dalam tasnya, diseleret ke atau dikunci, baru keluar, listrik, lampu dan sebagainya dimatikan, keluar digembok. Salah satu misal ketua kelas atau siapa nyimpen kuncinya. Dari situ kan kelas jadi aman, tidak ada saling tuduh, tidak ada saling menyalahkan, tidak ada pencurian. Kalau ada pencurian kelas nggak aman, jadi tidak bisa berkegiatan atau belajar dengan maksimal, ngurusi kehilangan terus. Nah pernah kejadian saya ambil itu HP, kemudian saya bawa ke kesiswaan. Setelah ke kesiswaan baru proses ke siswa. Ini besok lagi jangan seperti itu gitu. Gini teman-teman, jadi sekalian juga ini udah dari akhir juga ya, saya mau ngerangkum seluruh dari yang kita bahas kali ini. Yang pertama tadi mengenai komunikasi, yang kedua tentang tanggung jawab, yang ketiga yang 5S, sopan santun, senyum, salam, sapa, yang keempat tentang 3 yang penting ini, yaitu empat tadi berarti tolong, terima kasih, maaf, sama permisi. Nah yang 8 yang tadi terakhir yaitu hasa laku. Nah gini Bu, harapan apa yang Ibu mau berikan ke karakter siswa-siswa terutama SMA 11 itu bagaimana?
Ya, bisa saya dibilang ke ini teman-teman. untuk semuanya ya, khususnya untuk seluruh siswa SMA Negeri 11 Semarang, siswa-siswi nih, dan seluruh siswa-siswi dimanapun berada di seluruh dunia maupun di luar Indonesia, Ya. di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia. Betul. Semuanya ini ya, karena apa? Untuk karakter itu harus dijaga semuanya. Betul Karakter sekali. baik itu adalah pondasi untuk kesuksesan masa depan. Kalau hanya pinter IQ, pinter pendidikan, itu banyak bisa dipelajari. Bisa ditemukan orang-orangnya. Di perguruan tinggi manapun, mau ke luar negeri pun bisa. Kalau Betul. hanya pinter di akademik, tergantung uangnya. Iya. Tetapi kalau pinter di hati dan karakter itu susah, karena bisanya hanya dari keluarga, lingkungan, dan sekolah. Karakter baik itu hanya diuri-uri, dibudayakan, dan dimunculkan hanya di lingkungan keluarga, di sekolah. Nah, untuk seluruhnya tolong untuk selalu menjaga karakter baiknya ini agar bisa menjadi generasi penerus, sehingga Indonesia itu akan bisa kuat dan jaya. Jangan sampai Indonesia dijajah lagi seperti sebelumnya hanya karena generasi berikutnya adalah generasi yang emas. Karakter kuat ini, masuk dalam karakter baik ini, harus dimiliki semua generasi muda, baik yang masih SD, SMP, SMA, kuliah, Maupun udah tua maupun juga. yang sudah tua juga dewasa, itu semua juga harus saling menjaga karakter yang ada di Betul dalamnya, sekali. sehingga Indonesia ini tidak ada negatif-negatif, Iya. tidak ada korupsi, Betul. tidak ada saling menyalahkan. Iya. Insya Allah nanti tidak ada muncul Timbul-timbul konflik lah. iya, konflik atau kecurangan atau kejahatan yang dasarnya dari karakter Kekerasan kan. juga. Kekerasan juga, pencurian, pencopetan, pembunuhan dan sebagainya, itu kan dari karakter. Kalau kita Betul. sudah tanamkan karakter positif sejak dari rumah, dari keluarga, di sekolah dan di masyarakat, pastilah nanti tidak akan muncul di kemudian hari. Jadi stop Segalanya ya, hal-hal yang buruk. negatif ya, tingkatkan semua karakter positif. Betul. Tuh teman-teman, jadi kita harus ningkatin karakter kita yang positif. Banyak sekali manfaat di podcast kali ini bersama Putri yang bikin kita jadi panutan banget. Terima kasih Putri Iya, sudah memberi sama-sama. waktunya untuk berbagi cerita, berbagi manfaat untuk teman-teman di rumah, dan kita harap teman-teman di rumah ini bisa menerapkan hal-hal yang kita udah bicarakan pada kali ini. Nah, terima kasih ya Putri, saling dulu. Iya, terima kasih juga. Sampai jumpa. Nah, sekian podcast kali ini, episode kedua tentang karakter teman, karakter siswa. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bye bye. Ya, dah.